Haleluya, halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yosua 1 ayat 6-8 saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah firman Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Yosua yang akan menggantikan Musa diberi pesan oleh Tuhan. Dan di antara pesan-pesan tersebut, ayat 6, 7, dan 8 yang menjadi fokus kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita mempunyai prinsip. Ayat 6 dimulai dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Prinsip harus kuat, harus teguh. Kita harus memiliki sesuatu yang kita pegang dengan kuat dan teguh. Prinsip ini dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ketujuh diulang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita pegang teguh, apa yang harus kita pegang dengan kuat, prinsip apa yang harus kita pegang teguh dan kuat dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ketujuh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Waktu itu Yosua diberikan hukum dan perintah yang diberikan oleh Musa, yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan diteruskan kepada Yosua. Bagaimana dengan kita? Sama. Kepada kita pun Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita punya prinsip yang teguh bahwa kita harus memegang seluruh perintah Allah. Apapun tawaran dunia, apapun perkataan orang lain yang mengajak kita begini begitu, kita harus berani dengan teguh dan kuat memegang prinsip untuk katakan tidak apabila hal itu bertentangan dengan hukum firman Tuhan. Bagaimana kita tahu hukum firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai prinsip? Ayat yang ke-8 dengan jelas. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Waktu itu kitab Taurat. Tetapi kita zaman sekarang, janganlah kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pagi mari kita terus tekun mendengar firman Tuhan. Baik melalui GPDI Villa Melati Mas Menyapa, baik melalui saat teduh kita membaca Alkitab setiap hari. Misalnya kita mau memberi target satu hari 1 pasal 2 pasal, silahkan kita perlengkapi, kita perkatakan firman Tuhan, lalu kita renungkan siang dan malam sehingga kita bisa bertindak hati-hati, kita mengerti hukum-hukum Tuhan. Dan dengan demikian bagian akhir ayat 8, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu menjadi bagian milik kita. Tuhan tolong kita semua supaya kita bisa punya prinsip memegang firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus punya prinsip dan kami harus memegangnya dengan kuat dan teguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong supaya kami bisa terus menyediakan waktu untuk merenungkan, mencari firman-Mu, untuk memegang teguh dan mengertinya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan beri hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, memampukan. Apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik. Anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga beri hikmat. Supaya mereka mengerti setiap pelajaran Tuhan. Mereka dapat terus bertambah-tambah dalam hikmat mereka Tuhan. Mereka dapat menjadi
orang-orang yang berhasil sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan, rencanakan dalam kehidupan setiap mereka. Bagi opa oma, Tuhan juga berikan terus kekuatan, kesehatan, pengharapan yang daripadamu. Tuhan jaga lindungi kami semua Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Jauhkan dari orang jahat, dari virus, bakteri, sakit, penyakit, dari mara bahaya, dari apapun yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.